Tahukah Anda bahwa seorang pria berusia 71 tahun meninggal saat tidur tadi malam? Keluarganya benar-benar terkejut. Semuanya terlihat normal sehari sebelumnya, tanpa masalah kesehatan yang serius, hanya malam yang tenang seperti biasa. Namun, saat fajar tiba, dia tidak pernah membuka matanya lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah ini dicegah? Setelah usia 70 tahun, beberapa kebiasaan tidur dapat mempengaruhi kesehatan secara perlahan, meningkatkan risiko kondisi serius seperti stroke, serangan jantung, atau bahkan kematian mendadak. Yang paling mengkhawatirkan adalah banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan ini. Dalam video ini, kita akan membahas 4 kebiasaan malam yang sebaiknya dihindari jika Anda sudah berusia di atas 70 tahun. Meskipun tampak seperti kebiasaan sederhana yang tidak berbahaya, kebiasaan ini sebenarnya bisa berdampak besar pada kualitas tidur, kesehatan jantung, dan bahkan dapat meningkatkan risiko komplikasi mendadak di malam hari. Beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan Anda, dan yang lainnya mungkin adalah kebiasaan yang sudah Anda lakukan selama bertahun-tahun tanpa memikirkannya terlalu dalam. Setelah menonton video ini, Anda akan memperoleh informasi yang berguna untuk merawat diri Anda, mengoptimalkan tidur, dan bangun dengan perasaan lebih segar dan sehat setiap pagi. Tetap tonton hingga akhir, karena kebiasaan terakhir adalah sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang tua setiap malam tanpa menyadari bahwa itu menempatkan mereka dalam risiko serius. Anda juga akan mengetahui apa yang sebaiknya dilakukan sebagai gantinya untuk memastikan tidur yang lebih aman dan bermanfaat bagi kesehatan. Makan makanan berat terlalu larut malam. Salah satu kebiasaan malam yang paling umum dan berisiko setelah usia 70 tahun adalah makan malam terlalu dekat dengan waktu tidur. Meskipun ini terlihat tidak berbahaya dan mungkin sudah Anda lakukan selama bertahun-tahun tanpa masalah, seiring bertambahnya usia, tubuh tidak lagi memproses makanan dengan cara yang sama. Apa yang Anda makan sebelum tidur, dan yang lebih penting, kapan Anda makan, dapat mempengaruhi kualitas tidur, kesehatan jantung, dan bahkan meningkatkan risiko komplikasi mendadak saat tidur. Pikirkan ini, saat masih muda, mungkin Anda bisa menikmati makan malam berat di larut malam dan tidur dengan nyenyak tanpa masalah. Namun, setelah usia 70 tahun, metabolisme melambat, sistem pencernaan tidak lagi seefisien dulu, dan tubuh membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencerna makanan. Hal ini dapat menyebabkan naiknya asam lambung, gangguan tidur, dan bahkan peningkatan tekanan darah. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke saat tidur. Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa asam lambung, ketidaknyamanan, atau detak jantung yang berdebar kencang? Jika iya, mungkin kebiasaan makan malam terlambat adalah penyebabnya. Apa yang terjadi jika Anda makan makanan berat sebelum tidur? Alih-alih beristirahat dengan tenang, tubuh justru sibuk mencerna makanan. Lambung memproduksi lebih banyak asam, usus bekerja lebih keras, dan detak jantung tetap tinggi meskipun seharusnya menurun. Ini memicu berbagai reaksi dalam tubuh yang mengganggu tidur dan meningkatkan kemungkinan masalah jantung mendadak. Sebagai contoh, bayangkan Anda memuaskan keinginan makan di malam hari dengan sepiring pasta berat atau burger berlemak tepat sebelum tidur. Meskipun Anda merasa kenyang, saat berbaring, tubuh kesulitan mengontrol asam lambung. Ini bisa naik ke kerongkongan, menyebabkan rasa tidak nyaman, batuk, atau bahkan sensasi tersedak yang membangunkan Anda secara tiba-tiba. Dalam jangka panjang, asam lambung yang terus-menerus naik, dikenal sebagai GERD, gastroesophageal disease, dapat merusak otot-otot di tenggorokan dan saluran napas, meningkatkan risiko pneumonia aspirasi, yaitu infeksi paru-paru serius yang bisa berakibat fatal bagi lansia. Lebih buruk lagi, makan berlebihan di malam hari dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang tiba-tiba. Jika Anda menderita diabetes atau berisiko mengembangkannya, kebiasaan ini bisa mengganggu keseimbangan glukosa, membuat tubuh kesulitan mengontrol gula darah saat tidur.
Penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang sering makan larut malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolisme yang berkaitan dengan penyakit jantung. Apa yang sebaiknya dilakukan? Usahakan untuk menyelesaikan makan malam setidaknya 3-4 jam sebelum tidur. Dengan cara ini, tubuh memiliki cukup waktu untuk mencerna makanan sebelum Anda beristirahat. Jika merasa lapar sebelum tidur, pilihlah makanan ringan yang mudah dicerna, seperti segenggam kacang, sedikit buah, atau secangkir teh herbal hangat. Pilihan ini dapat membantu meningkatkan kualitas tidur tanpa memberatkan sistem pencernaan. Ingatlah bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh Anda tidak lagi berfungsi seperti saat muda. Dengan sedikit penyesuaian dalam kebiasaan makan, Anda bisa mengurangi risiko masalah kesehatan di malam hari, memperbaiki kualitas tidur, dan memberikan tubuh istirahat yang lebih dibutuhkan. Mengonsumsi cairan berlebihan sebelum tidur. Banyak orang percaya bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari sangat penting. Meskipun ini memang benar secara umum, mengonsumsi terlalu banyak cairan, terutama menjelang tidur, bisa memiliki dampak negatif seiring bertambahnya usia. Jika Anda berusia di atas 70 tahun dan sering terbangun di malam hari untuk pergi ke kamar mandi, mungkin saatnya untuk memikirkan kembali jumlah cairan yang Anda konsumsi sebelum tidur. Namun, gangguan tidur bukan satu-satunya dampak buruk. Kebiasaan ini juga dapat meningkatkan risiko jatuh, memengaruhi kesehatan jantung, dan bahkan berkontribusi pada penurunan kognitif dalam jangka panjang. Mengapa ini menjadi masalah? Seiring bertambahnya usia, kandung kemih kehilangan kemampuan untuk menyimpan urin dalam waktu lama. Otot-otot kandung kemih melemah. Ginjal terus memproses cairan di malam hari, dan tubuh menjadi lebih sensitif terhadap volume cairan meskipun dalam jumlah yang sedikit. Jika Anda mengonsumsi segelas besar air, teh, atau jus sebelum tidur, Anda mungkin akan terbangun di tengah malam dengan dorongan kuat untuk buang air kecil. Meskipun ini bisa terasa hanya sebagai ketidaknyamanan kecil, dampaknya bisa jauh lebih signifikan. Apa risikonya bagi Anda? Bayangkan Anda terbangun di tengah malam dengan kandung kemih penuh. Anda berusaha bangun dengan cepat, namun tekanan darah Anda belum stabil, yang bisa menyebabkan hipotensi ortostatik, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba saat berdiri, yang bisa mengakibatkan pusing, kebingungan, bahkan pingsan. Banyak lansia mengalami ini tanpa menyadarinya, dan sayangnya, ini adalah salah satu penyebab utama jatuh di malam hari. Hal yang terlihat sepele, seperti pergi ke kamar mandi, bisa berujung pada kecelakaan serius seperti patah tulang, cedera kepala, atau bahkan lebih parah lagi. Selain itu, kebutuhan untuk buang air kecil di malam hari, yang dikenal sebagai nokturia, dapat sangat mengganggu tidur Anda. Setiap kali Anda terbangun dan menyalakan lampu, otak Anda mungkin berpikir sudah pagi, yang mengganggu produksi melatonin, hormon tidur, dan mengganggu siklus tidur Anda. Dalam jangka panjang, tidur yang terganggu bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, memengaruhi daya ingat, dan mempercepat penurunan fungsi kognitif. Apa yang sebaiknya dilakukan? Cobalah untuk mengurangi asupan cairan dalam 2-3 jam sebelum tidur. Jika merasa haus, minumlah sedikit demi sedikit daripada langsung menghabiskan segelas penuh. Hindari kafein dan alkohol pada malam hari, karena keduanya dapat mengiritasi kandung kemih dan meningkatkan keinginan untuk buang air kecil. Perubahan kecil seperti ini dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak, mengurangi risiko jatuh, dan menjaga kesejahteraan Anda seiring bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang sering terbangun di malam hari memiliki risiko lebih tinggi terkena demensia dan gangguan ingatan karena gangguan tidur yang berlangsung lama. Namun, menjaga hidrasi tetap penting. Jadi, apa solusi terbaik? Alih-alih mengurangi total asupan cairan, coba atur waktu konsumsi cairan Anda. Minumlah sebagian besar cairan di pagi hari dan kurangi seiring berjalannya hari. Jika Anda merasa haus di malam hari, minumlah sedikit demi sedikit daripada langsung meneguk segelas penuh.
Selain itu, jika Anda mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi atau teh di sore hari, ingat bahwa kafein memiliki efek diuretik yang dapat meningkatkan produksi urin dan memperburuk masalah ini. Tips tambahan, perhatikan juga sumber cairan yang mungkin tersembunyi dalam makanan Anda. Sup, buah-buahan dengan kadar air tinggi, dan beberapa jenis obat juga dapat memengaruhi retensi cairan dan meningkatkan kemungkinan Anda terbangun di malam hari. Dengan melakukan penyesuaian kecil namun terencana, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur, mengurangi risiko jatuh, dan menjaga kesehatan jangka panjang. Tidur di lingkungan yang terlalu panas. Meskipun kamar yang hangat dan nyaman mungkin terasa menyenangkan, bagi orang yang berusia di atas 70 tahun, menjaga suhu kamar yang terlalu tinggi di malam hari dapat berisiko bagi kesehatan tanpa disadari. Banyak lansia yang membuat kesalahan dengan menaikkan suhu termostat atau membungkus diri dengan selimut tebal, berpikir bahwa ini akan membantu tidur lebih nyenyak. Namun, tidur di ruangan yang terlalu panas justru dapat meningkatkan risiko masalah jantung, dehidrasi, dan gangguan tidur tanpa Anda ketahui. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita kehilangan sebagian kemampuannya untuk mengatur suhu dengan efektif. Kemampuan tubuh untuk berkeringat dan melepaskan panas berkurang, membuat suhu tubuh mudah meningkat, terutama saat tidur. Ketika tubuh terlalu panas, jantung perlu bekerja lebih keras untuk mendinginkannya, yang dapat memberikan beban ekstra pada sistem kardiovaskular. Ini berbahaya bagi lansia dengan masalah jantung, hipertensi, atau gangguan sirkulasi darah. Pernahkah Anda terbangun di malam hari merasa berkeringat, tidak nyaman, atau bahkan sesak napas? Itu adalah tanda tubuh Anda yang sedang berusaha menyesuaikan suhu. Penelitian menunjukkan bahwa tidur di ruangan yang panas dapat menyebabkan dehidrasi, meskipun Anda tidak merasa haus. Dehidrasi ringan pada malam hari dapat membuat darah menjadi lebih kental, meningkatkan risiko pembekuan darah, serangan jantung, dan stroke, terutama pada orang lanjut usia. Ambil contoh Frank, seorang pensiunan berusia 74 tahun yang suka membaca di tempat tidur sebelum tidur. Kamarnya diatur pada suhu nyaman 24 derajat Celcius, 75 derajat Fahrenheit, dan ia tidur dengan selimut tebal agar tetap hangat. Namun, setiap malam, Frank sering terbangun, berkeringat, dan merasa bingung di pagi hari. Tanpa disadari, suhu hangat di kamarnya mengganggu siklus tidurnya, menghalangi dia untuk mencapai tidur yang dalam dan restoratif yang sangat dibutuhkan tubuhnya untuk menjaga kesehatan. Tidur di lingkungan yang lebih sejuk akan membantu Anda mendapatkan tidur yang lebih berkualitas, karena tubuh dapat menurunkan suhu inti secara alami. Proses ini penting untuk tidur yang nyenyak karena mendukung konsolidasi memori, fungsi sistem kekebalan tubuh, dan memperpanjang usia. Lansia yang tidur di lingkungan yang lebih sejuk melaporkan merasa lebih segar, lebih bertenaga, dan lebih fokus setelah bangun. Lantas, berapa suhu yang ideal untuk tidur? Para ahli merekomendasikan suhu kamar tidur antara 16 hingga 19 derajat Celcius untuk kualitas tidur terbaik. Jika terlalu dingin, Anda bisa menggunakan beberapa lapisan selimut katun yang memungkinkan sirkulasi udara daripada selimut sintetis yang berat dan menahan panas. Selain itu, mengenakan piyama ringan yang menyerap keringat dapat membantu menjaga suhu tubuh tetap nyaman sepanjang malam. Salah satu cara yang mudah adalah membuka jendela untuk memungkinkan udara segar masuk atau menggunakan kipas angin kecil untuk membantu memperlancar peredaran udara. Ini tidak hanya akan mendinginkan ruangan, tetapi juga meningkatkan kualitas udara, yang dapat mengurangi kemungkinan masalah pernapasan yang dapat mengganggu tidur Anda. Menerapkan perubahan kecil ini di kamar tidur Anda bisa membawa dampak positif besar bagi kesejahteraan secara keseluruhan. Menjaga kamar tidur tetap sejuk dapat membantu mengurangi risiko stres kardiovaskular, memperbaiki kualitas tidur, dan memungkinkan Anda bangun dengan perasaan lebih segar tanpa terpapar panas berlebih. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan malam yang bisa sangat berbahaya bagi lansia, meskipun banyak yang melakukannya setiap malam tanpa sadar. Ini mungkin akan mengejutkan Anda.
Poin keempat, tidur dalam posisi yang tidak sehat. Banyak orang tidak terlalu memikirkan cara tidur mereka, berpikir bahwa selama mereka merasa nyaman, tidak ada masalah. Namun, setelah usia 70 tahun, posisi tidur Anda bisa memengaruhi kesehatan lebih dari yang Anda kira. Tidur dengan posisi yang salah bisa menyebabkan kesulitan bernapas, gangguan sirkulasi darah, dan bahkan meningkatkan risiko gagal jantung atau stroke. Namun, banyak lansia yang tidur dalam posisi yang memberi tekanan berlebih pada tubuh mereka setiap malam tanpa menyadarinya. Mengapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami dalam kekuatan otot, kapasitas paru-paru, dan sirkulasi darah. Tidur dalam posisi yang tidak tepat dalam jangka waktu yang lama dapat menghalangi aliran udara, menurunkan kadar oksigen, dan memberi tekanan pada pembuluh darah utama, yang mengganggu fungsi tubuh selama tidur. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan masalah seperti mendengkur, apnea tidur, dan kondisi serius lainnya, seperti memberi beban berlebih pada jantung saat tidur. Sebagai contoh, tidur telentang mungkin terasa nyaman, tetapi bagi banyak lansia, ini bisa menjadi posisi yang paling berbahaya. Saat tidur telentang, gravitasi menyebabkan lidah dan jaringan lunak di tenggorokan menjadi rileks dan terjatuh ke belakang, yang dapat sebagian menghalangi saluran napas. Hal ini bisa menyebabkan apnea tidur obstruktif, kondisi di mana pernapasan berhenti dan mulai kembali berulang kali saat tidur. Banyak orang tidak menyadari hal ini, tetapi kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan bahkan serangan jantung mendadak. Coba bayangkan seseorang seperti Liam, pria berusia 76 tahun yang selalu tidur telentang. Istrinya menyadari bahwa kadang-kadang dia berhenti bernapas beberapa detik di malam hari, lalu menarik napas dengan tiba-tiba. Awalnya, dia menganggap itu hanya bagian dari proses penuaan dan tidak terlalu memperhatikan. Namun, seiring waktu, ia mulai merasa kelelahan, mengalami sakit kepala, dan kesulitan berkonsentrasi sepanjang hari. Saat akhirnya berkonsultasi dengan dokternya, ia mengetahui bahwa posisi tidurnya memperburuk apnea tidurnya yang belum terdiagnosis, yang menyebabkan tekanan konstan pada jantungnya setiap malam. Bahkan jika Anda tidak memiliki apnea tidur, tidur dalam posisi yang salah dapat mengganggu sirkulasi darah. Penelitian menunjukkan bahwa tidur di sisi kanan dapat memberi tekanan ekstra pada jantung, sehingga memperlambat aliran darah. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi lansia dengan masalah jantung, karena dapat menyebabkan retensi cairan di paru-paru dan anggota tubuh bagian bawah, yang akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung kongestif. Jadi, apa posisi tidur terbaik setelah usia 70 tahun? Para ahli menyarankan untuk tidur di sisi kiri jika memungkinkan. Posisi ini mendukung sirkulasi yang lebih baik, membantu jantung bekerja lebih efisien, dan bahkan meningkatkan pencernaan. Bagi mereka yang mengalami reflux asam atau MAC, tidur di sisi kiri dapat mencegah naiknya asam lambung ke tenggorokan, mengurangi ketidaknyamanan, dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Jika Anda kesulitan tetap tidur di sisi kiri, Anda bisa mencoba menggunakan bantal tubuh untuk mencegah berguling ke punggung. Meletakkan bantal di bawah kepala juga bisa membantu menjaga saluran napas tetap terbuka dan mengurangi kemungkinan gangguan pernapasan. Jika Anda mengalami nyeri atau kekakuan pada sendi, meletakkan bantal di antara kedua kaki dapat membantu menjaga postur tulang belakang yang benar dan mengurangi tekanan pada punggung bawah. Melakukan perubahan kecil pada posisi tidur dapat memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Dengan memastikan bahwa tubuh Anda berada dalam posisi terbaik untuk mendukung sirkulasi, pernapasan, dan fungsi jantung, Anda dapat mengurangi risiko masalah kesehatan saat tidur dan bangun dengan perasaan lebih segar serta penuh energi. Jika Anda terus menonton video ini dan merasa bahwa tips ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dengan angka 4 di bawah ini agar kami tahu bahwa Anda hadir. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video terbaru kami.
Dukungan Anda sangat penting bagi kami untuk terus menghasilkan konten berharga yang memberikan informasi dan inspirasi bagi Anda. Sekarang, mari kita lanjut ke kesimpulan akhir. Kita telah membahas 4 kebiasaan tidur yang tampak sepele, tetapi sebenarnya dapat membahayakan kesehatan Anda setelah usia 70 tahun. Dari makan malam terlalu larut, mengonsumsi terlalu banyak cairan sebelum tidur, tidur di ruangan yang terlalu panas, hingga tidur dalam posisi yang kurang baik. Semua kebiasaan ini secara diam-diam dapat memengaruhi kesehatan jantung, kualitas tidur, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Kabar baiknya, risiko ini tidak permanen. Dengan melakukan beberapa perubahan kecil dalam rutinitas tidur Anda dapat mengoptimalkan kualitas istirahat, mengurangi risiko penyakit serius, dan bangun dengan lebih berenergi setiap hari. Luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Apakah Anda memiliki salah satu kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Apakah Anda sering terbangun di tengah malam? Pernahkah Anda merasa tidak nyaman atau kepanasan saat tidur? Mungkin Anda sudah bertahun-tahun tidur telentang tanpa menyadari dampaknya. Yang terpenting adalah kesadaran. Setelah mengidentifikasi masalah, Anda bisa mulai mengambil langkah untuk memperbaikinya. Saya punya tantangan untuk Anda malam ini. Perhatikan rutinitas tidur Anda. Coba ubah salah satu kebiasaan ini dan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas tidur Anda. Mungkin Anda bisa mencoba makan lebih awal, menurunkan suhu kamar, atau tidur miring ke kiri. Bahkan perubahan kecil bisa memberikan dampak besar dalam jangka panjang. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami sesuatu yang baru yang Anda pelajari hari ini serta bagaimana Anda berencana menerapkannya dalam hidup Anda. Pendapat Anda sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Membaca komentar Anda memberi kami energi dan motivasi. Jika Anda menyukai dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, berlangganan, dan membagikannya. Dukungan Anda sangat berarti agar kami dapat terus menciptakan konten yang menginformasikan dan menginspirasi. Terima kasih telah menemani kami, dan sampai jumpa di video berikutnya. Apa yang akan Anda dengar bisa mengubah cara Anda memandang beberapa orang di sekitar Anda. Dan kami tidak berbicara tentang orang asing, tetapi tentang saudara, anak-anak, teman, atau bahkan pasangan Anda. Mari kita jujur, ada ikatan yang benar-benar kacau, dan bertahan pada ikatan itu di saat hidup Anda sekarang adalah kesalahan yang tidak ada pembenaran. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah rumah yang telah Anda bangun dengan dedikasi selama bertahun-tahun. Setiap bata melambangkan pengalaman, pencapaian, dan orang-orang yang Anda izinkan masuk ke ruang Anda. Sekarang, di tahap ini, saatnya untuk merapikan, membersihkan, dan jika perlu, mengunci beberapa pintu. Karena, mari kita jujur, tidak semua kunjungan menyenangkan, dan tidak semua orang berkontribusi pada keharmonisan rumah Anda. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda 7 aspek kunci untuk mengidentifikasi siapa yang lebih baik dijauhkan di tahap hidup Anda ini. Ini penting untuk menjaga kesejahteraan, kebahagiaan, dan keseimbangan emosional Anda. Tidak ada yang lebih merugikan daripada terus menarik hubungan yang merusak. Jadi tetap waspada, perhatikan, dan bersiaplah untuk membuat keputusan yang, meskipun mungkin sulit, akan sangat diperlukan. Karena, percayalah, apa yang menjauh tidaklah penting, dan kedamaian Anda sangat berharga. Mari kita langsung ke poin pertama. Refleksi tentang nilai waktu dan hubungan. Dengarkan, hidup tidak berhenti. Dan seiring berjalannya waktu menjadi barang yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Berapa kali Anda menunggu panggilan dari anak Anda, hanya untuk mereka mencari Anda ketika mereka membutuhkan sesuatu? Mungkin mereka meminta uang atau meminta bantuan, tetapi ketika Anda yang membutuhkan dukungan, ketika kesepian terasa berat, di mana mereka? Tidak ada panggilan untuk menanyakan kabar Anda, tidak ada tanda minat yang tulus. Itu, saudara, tidak terlukiskan. Kekosongan di jiwa, perasaan dimanfaatkan, menggerogoti Anda tanpa memberi apapun sebagai balasan. Apakah Anda benar-benar berpikir ini adil untuk Anda? Atau mungkin Anda memiliki saudara laki-laki atau perempuan yang masih membawa kebencian masa lalu,
luka masa kecil yang tidak pernah sembuh. Setiap percakapan, setiap pertemuan, menjadi kelelahan emosional. Mereka melemparkan cercaan tanpa belas kasihan, mengingatkan kesalahan Anda, membuat Anda merasa bahwa Anda tidak pernah cukup. Dan yang paling berat, Anda tahan hanya karena mereka keluarga. Ikatan keluarga bukan alasan untuk mentolerir perlakuan buruk. Anda tidak berkewajiban untuk mempertahankan hubungan yang hanya membawa penderitaan. Jika setiap percakapan dengan orang itu meninggalkan Anda dengan perasaan cemas, mengapa Anda masih bertahan di sana? Dan kita tidak bisa melupakan pasangan. Orang yang seharusnya menjadi dukungan Anda, tempat perlindungan Anda, teman hidup Anda, tetapi malah memperlakukan Anda seolah Anda gangguan. Mereka mengabaikan Anda, meremehkan impian Anda, dan membuat Anda merasa tidak berharga. Itu langsung mempengaruhi kesejahteraan Anda. Apakah Anda benar-benar layak bersama seseorang yang tidak menghargai Anda, yang memadamkan cahaya Anda dan membuat Anda kehabisan tenaga untuk terus maju? Saatnya membuka mata. Anda tidak bisa terus berharap pada perubahan yang tidak akan pernah terjadi. Kenyataannya jelas, di tahap hidup Anda ini, tidak semua hubungan layak diperjuangkan. Jangan sia-siakan energi Anda pada mereka yang hanya mengurangi, yang tidak memberikan hal positif dan hanya menguras Anda. Hidup Anda milik Anda, bukan milik orang lain, dan segala sesuatu yang merampas kedamaian Anda tidak memiliki tempat di dalamnya. Renungkan ini, jika orang itu tidak ada lagi dalam hidup Anda besok, apakah Anda benar-benar merindukannya? Jika jawabannya tidak, maka Anda tahu apa yang harus dilakukan. Jangan tetap bertahan hanya karena kebiasaan atau takut akan kesepian. Melakukannya akan seperti mengabaikan yang jelas sementara segala sesuatu di sekitar Anda runtuh. Tidak, itu tidak. Anda tidak perlu memikul hubungan yang merampas sedikit kedamaian yang Anda miliki. Ini saatnya menutup bab-bab yang tidak membawa hal positif dan mulai dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar memberi dampak positif dalam hidup Anda. Karena, di titik ini, yang terbaik datang ketika Anda memutuskan untuk meninggalkan apa yang tidak berfungsi. Jangan terus menunggu. Belajarlah untuk menetapkan batas. Saatnya untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan Anda di atas segalanya. Jangan terus menunda hidup Anda karena orang lain. Evolusi persahabatan dan penerimaan perubahan. Apakah Anda menyadari bahwa, seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dulu menemani Anda, yang Anda anggap teman seumur hidup, telah menghilang dari hidup Anda? Dan tidak, saya tidak berbicara tentang kematian. Saya berbicara tentang sesuatu yang bahkan lebih memilukan, jarak yang terjadi secara tak terhindarkan. Persahabatan yang dulu tampak tak tergoyahkan, yang Anda kira akan bertahan seumur hidup, seiring waktu kehilangan kekuatannya. Mungkin sekarang hubungan Anda lebih tenang. Mungkin Anda berbagi waktu dengan sekelompok orang sebaya Anda, menikmati permainan kartu, percakapan tentang kehidupan, menari atau bepergian. Dan itu sangat baik. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika kamu menikmati video ini, dan berlangganan saluran untuk menerima tips terbaik tentang bagaimana menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Terkadang, terlihat seolah-olah orang mulai melupakanmu, membuatmu merasa bahwa dunia perlahan menjauh. Tetapi dengarkan baik-baik, ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan bencana atau akhir dari ceritamu. Ini, hanya saja, bagian dari kehidupan. Persahabatan berkembang, berubah, atau dalam beberapa kasus, menghilang, dan tidak ada cara untuk mencegahnya. Orang datang dan pergi dalam hidup kita, dan itu sangat alami. Pada usia 60, 70, atau 80 tahun, sudah tidak ada gunanya terus berusaha untuk menjaga hubungan yang tidak memberi manfaat. Apa gunanya tetap dekat dengan seseorang yang hanya menguras energimu? Jika sebuah persahabatan tidak memberi ketenangan atau kesejahteraan, saatnya untuk melepaskannya. Memang menyakitkan, pasti. Tetapi kenyataannya, tidak semua hubungan dibuat untuk bertahan selamanya. Orang-orang berkembang, dan kamu juga. Mungkin kamu tidak lagi merasa memiliki minat yang sama atau berbagi prinsip yang sama. Percakapan yang dulu membuatmu terjaga hingga larut malam kini terasa tidak berarti. Dan itu tidak apa-apa. Tidak perlu mempertahankan hubungan hanya karena nostalgia atau takut sendirian. Dan izinkan aku mengajarkanmu sesuatu yang penting. Hargai persahabatan dan keluarga yang benar-benar bertahan. Mereka yang tetap di sisimu, tanpa memandang waktu atau jarak.
Mereka adalah orang-orang yang benar-benar penting. Hubungan yang otentik dan tulus itulah yang memberi nilai dalam hidupmu. Karena, di tahap hidupmu saat ini, yang penting bukan kuantitas, melainkan kualitas. Seiring berjalannya waktu, seseorang akan menyadari bahwa orang-orang yang benar-benar berharga adalah mereka yang tetap di sisimu. Mereka yang menerima dirimu tanpa berusaha mengubahmu, yang tidak mengkritikmu atau mendekatimu hanya untuk keuntungan pribadi, baik untuk meminta bantuan atau untuk membandingkan diri, tetapi untuk bersenang-senang bersama, tertawa, bahkan berbagi keheningan yang terasa damai. Itulah yang mendefinisikan persahabatan sejati. Meskipun pada awalnya terasa berat, saatnya untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi manfaat, untuk memberi ruang bagi yang benar-benar penting. Hubungan yang otentik, dalam, dan didasarkan pada saling menghormati. Jadi, ketika seseorang menjauh, jangan anggap itu sebagai kegagalan. Ingatlah bahwa setiap orang mengikuti jalannya sendiri, dan kamu punya jalanmu. Yang penting adalah pada akhirnya, kamu dikelilingi hanya oleh mereka yang membuatmu merasa baik tentang dirimu sendiri. Menolak tanpa rasa penyesalan bukanlah tindakan egois, melainkan tanda cinta diri. Ini adalah prioritas, menghargai dirimu dan memenuhi kebutuhanmu, sesuatu yang mungkin sudah kamu tunda terlalu lama. Jika kamu tidak mengambil inisiatif itu, tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Renungkan ini, ada banyak pengalaman yang bisa kamu nikmati daripada terjebak dalam kewajiban yang tidak memberi manfaat apa-apa. Inilah masalahnya, banyak orang berpikir bahwa menikmati kesendirian berarti terisolasi, yang merupakan kesalahan besar, karena tidak sama antara berada sendiri dan merasa kesepian. Kenyataan mungkin terasa tidak nyaman, tetapi itu penting. Beberapa orang akan menyarankanmu untuk keluar lebih sering, untuk bergaul, atau tidak mengurung diri, seolah-olah menghargai ruang pribadimu adalah hal yang negatif. Jangan jatuh dalam pemikiran itu, bahkan dalam mimpi terburukmu. Ruangmu adalah milikmu, dan melindunginya adalah tindakan keberanian. Jadi, bangunlah. Tidak perlu dikelilingi kekacauan untuk mengalami hidup. Kedamaianmu memiliki nilai lebih tinggi daripada apapun, dan kamu tidak perlu memberi penjelasan kepada siapapun karena memprioritaskan kesejahteraanmu. Selalu ingat ini, menetapkan batas bukan berarti kehilangan siapapun, tetapi menemukan dirimu kembali. Jangan mencari perhatian atau teman dengan cara yang putus asa. Kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan yang kamu rasakan ketika kamu harmonis dengan dirimu sendiri sangat berharga, dan itu adalah hadiah yang pantas kamu berikan setiap hari. Perhatikan, jika apa yang telah aku katakan sejauh ini menyentuhmu atau kamu mengenali seseorang di dalamnya, tetaplah untuk mendengarkan apa yang akan datang. Itu akan sangat membuka mata untukmu. Tetapi sebelum itu, jika kamu sudah sampai di sini, tinggalkan komentar yang memberitahukan dari mana kamu menonton video ini. Aku mengundangmu untuk berlangganan jika kamu belum menjadi bagian dari komunitas kami dan beri aku like. Aku benar-benar menghargainya. Jangan lupa, jeda video sebentar dan beritahu dari mana kamu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin ketiga, menerima transformasi dan menetapkan batas. Kamu tidak bisa terus berpikir bahwa kamu memiliki energi, kesabaran, atau impian yang sama seperti 3 dekade yang lalu, karena itu sudah tidak lagi demikian. Dan itu bukan hal yang buruk. Apa yang memang menjadi masalah adalah terus membawa situasi dan orang-orang yang sudah tidak cocok dengan fase baru dalam hidupmu. Berapa banyak lagi yang akan kamu toleransi sebelum melepaskan apa yang sudah tidak berarti? Pikirkan bagaimana kamu menarik koper lama, penuh dengan barang-barang yang sudah tidak berguna, tetapi kamu terus membawanya hanya karena di suatu waktu itu penting bagimu. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Koper itu semakin berat, membuat punggungmu sakit, kaki lelah, dan yang terburuk, di dalamnya tidak ada yang benar-benar kamu butuhkan. Begitulah banyak hubungan dan komitmen yang kamu pertahankan, beban yang merusak hidupmu. Tinggalkan koper itu sekarang, karena aku akan memberimu kebenaran yang sulit diterima. Tidak semua orang yang pernah ada di sisimu layak untuk tetap berada dalam hidupmu. Ada teman-teman yang tertinggal, pasangan yang tidak lagi sejalan dengan prinsipmu, dan keluarga yang hanya mengingatmu ketika mereka membutuhkan sesuatu. Dan kamu terus membawa semua itu seolah-olah kamu adalah binatang pembawa beban. Cukup sudah. Kamu berhak menolak. Menolak keluar ketika kamu tidak ingin, menolak kunjungan yang menguras energimu, menolak percakapan yang hanya membuatmu merasa buruk. Orang-orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan menekanmu untuk melakukan sesuatu yang merugikanmu. Dan mereka yang melakukannya,
biarkan mereka pergi. Cuca ini dengan seksama. Jangan berharap anak yang tidak tahu terima kasih itu tiba-tiba menjadi orang yang penuh kasih sayang. Jangan berpikir bahwa persahabatan yang selalu membuatmu merasa rendah diri kini akan mengakui dirimu. Jangan terus membuang waktu membayangkan sesuatu yang tidak pernah ada. Hidup tidak lagi berputar di sekitar memiliki banyak teman atau menyenangkan semua orang, tetapi dalam menemukan kedamaian dengan beberapa orang yang benar-benar penting. Apa gunanya memiliki rumah yang penuh orang jika akhirnya kamu merasa kosong? Lebih baik sedikit, tetapi asli. Ini yang paling penting, kamu tidak perlu memberi penjelasan kepada siapapun. Jika kamu memilih untuk menjauh dari seseorang atau berhenti merespons, itu sepenuhnya pilihanmu. Tidak perlu membenarkan dirimu, karena merawat dirimu sendiri bukan tindakan egois, tetapi tindakan pelestarian. Ingat selalu ini, yang berharga selalu lebih banyak dari yang melimpah. Dan saat ini dalam hidupmu, yang penting adalah dikelilingi oleh orang-orang yang memberimu manfaat, bukan yang menguranginya. Kamu tidak lagi harus memikul masalah orang lain. Oleh karena itu, tinggalkan apa yang sudah tidak menguntungkanmu dan buka hatimu untuk kedamaian yang benar-benar menjadi hakmu. Nomor 4. Kekuatan kesendirian dan koneksi diri pada tahap ini dalam hidup. Banyak di antara kita mungkin telah mengalami momen kesendirian. Dan sebenarnya, tidak ada yang negatif tentang itu. Banyak orang takut untuk sendirian, mengaitkan kesendirian dengan penolakan, kesedihan, atau perasaan diabaikan. Tetapi izinkan saya memberitahu sesuatu. Kesendirian bisa menjadi salah satu sekutu terbaikmu. Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin banyak waktu yang kamu habiskan dalam kesendirian, semakin banyak kamu menemukan dirimu sendiri? Tidak, saya tidak bermaksud menyarankanmu untuk mengasingkan diri di sudut meratapi apa yang sudah tidak ada. Saya berbicara tentang kesendirian yang tidak harus menjadi penderitaan. Ini adalah kesempatan yang diberikan waktu dan ruang untuk mendengarkan dirimu dan menemukan kembali dirimu sendiri. Jika kamu merasa selalu bergantung pada seseorang untuk bahagia, ini saatnya untuk melihat segalanya dengan jelas. Pernahkah kamu berhenti untuk berpikir tentang apa yang telah kamu lakukan selama ini? Kamu telah mencari kebahagiaan di luar dirimu yang sebenarnya sudah ada di dalam dirimu. Kamu tidak membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Siapa yang membuatmu percaya bahwa kebersamaan dengan orang lain akan memberimu kedamaian? Mungkin kamu akan merasa lebih tenang saat sore yang sunyi di rumah, membaca buku bagus atau mendengarkan radio, daripada dikelilingi orang-orang yang tidak memberi apa-apa dalam hidupmu. Saya katakan tanpa basa-basi, jika kamu tidak belajar untuk menghargai keberadaanmu sendiri, jika kamu terus mencari di orang lain apa yang hanya bisa kamu berikan pada dirimu, kamu akan terus membuang waktumu. Dan percayalah, waktu tidak lagi mendukungmu. Apa yang akan kamu pikirkan jika saya katakan bahwa kursi kosong di ruang tamumu, meja hanya untukmu, bisa menjadi sekutu terbaikmu? Karena, pada kenyataannya, yang benar-benar penting adalah bagaimana kamu berhubungan dengan dirimu sendiri, bukan dengan orang lain. Jangan buang 1 menit pun mencari di orang lain apa yang hanya bisa kamu temukan di dalam dirimu. Hidup di saat ini tidaklah rumit. Kamu tidak perlu menunggu peristiwa besar untuk merasa utuh. Itulah momen-momen sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang benar-benar membuat perbedaan. Apakah kamu ingat secangkir kopi di pagi hari, suara burung di luar, cahaya matahari yang menyelinap melalui jendela? Kebahagiaan kecil itulah yang benar-benar membentuk hidupmu. Masalahnya adalah kamu terus mencari sesuatu yang lebih besar ketika apa yang sudah kamu miliki lebih dari cukup untuk bahagia. Jangan salah paham. Saya tidak menyarankanmu untuk tidak menikmati kebersamaan dengan orang yang kamu sayangi. Apa yang ingin saya katakan adalah, jangan serahkan kebahagiaanmu ke tangan orang lain. Jangan biarkan dirimu menjadi tahanan dari kebutuhan konstan untuk dikelilingi agar merasa utuh. Manfaatkan waktumu sendirian sebagai kesempatan unik untuk menyambung kembali dengan dirimu, untuk menjadi dirimu yang sejati dan menikmati apa yang kamu miliki. Kedamaian batin adalah harta yang hanya bisa kamu raih. Jadi mulai sekarang, tinggalkan pikiran hanya bertahan dalam kesendirian dan mulailah menikmatinya. Kerentanannya dan kepercayaan dalam hubungan ketika kamu masih muda, kamu diajari untuk menyembunyikan kelemahanmu, hanya menunjukkan apa yang baik, apa yang tampak sempurna. Mereka mengatakan kamu tidak boleh menunjukkan ketakutan, kamu harus selalu tampak kuat dan yakin. Namun, ada saatnya, dan saat itu datang ketika kamu melewati usia 70, 80, di mana kamu memahami sesuatu yang sangat penting. Apa yang benar-benar menghubungkanmu dengan orang lain bukanlah kekuatanmu, tetapi kerentanannya. Renungkan sejenak.
Berapa kali kamu takut menunjukkan kelemahanmu? Berapa kali kamu menyimpan kekhawatiranmu untuk menghindari orang lain melihatmu sebagai orang yang rapuh? Tetapi izinkan saya memberitahu sesuatu yang jelas. Menjadi rentan bukan berarti menjadi lemah, tetapi hanya lebih manusiawi. Dan justru kerentanannya yang memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan yang autentik dan sejati, yang benar-benar berarti. Mungkin, pada titik ini dalam hidupmu, dengan semua yang telah kamu alami dan pelajari selama bertahun-tahun, kamu telah memahami betapa pentingnya untuk jujur dengan orang lain. Mengungkapkan, saya takut, atau, saya tidak bisa melakukan seperti dulu, tidak mengurangi nilai dirimu. Sebaliknya, itu membuatmu lebih nyata. Orang-orang di sekitarmu, baik itu keluarga, teman, atau pasangan, tidak mengharapkan melihat topeng kesempurnaan, tetapi orang yang autentik, dengan ketakutan, ketidakamanan, dan pengalaman yang bisa dibagikan. Jika kamu tidak jujur tentang apa yang benar-benar kamu rasakan, lalu bagaimana kamu bisa membangun hubungan yang benar-benar memberi nutrisi? Inilah kebenaran yang paling langsung, cinta yang sejati dan persahabatan yang autentik berkembang karena kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak tercipta hanya dengan menunjukkan apa yang baik, apa yang bersinar atau apa yang tampak sempurna. Kepercayaan dibangun melalui kerentanannya. Ketika kamu mampu membuka hatimu, berbagi ceritamu, dan menunjukkan bekas luka-lukamu, kamu memberi kesempatan untuk benar-benar dipahami. Saat itulah hubungan menjadi nyata, karena orang lain benar-benar tahu siapa dirimu. Saat mencapai akhir kehidupan, apa yang sebenarnya penting? Hubungan yang dangkal atau hubungan di mana kamu bisa menjadi diri sendiri tanpa harus menyembunyikan siapa dirimu? Kerentanan, meskipun awalnya sulit diterima, memberi perasaan kebebasan. Dan yang paling berarti, ia memberimu kesempatan untuk berhenti menyembunyikan kelemahanmu. Karena, jujur saja, kita semua memiliki kekurangan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita semua pernah melewati masa-masa rapuh. Mengakui hal ini, baik pada diri sendiri maupun orang lain, adalah yang memungkinkanmu hidup dengan ketenangan. Disinilah muncul pelajaran penting. Dengan mengakui keterbatasan, ketakutan, dan kegagalanmu, kamu mulai menciptakan kedamaian batin yang sesungguhnya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk memiliki nilai. Tidak perlu selalu memiliki semua jawaban. Kamu tidak harus menjadi penyelamat bagi semua orang. Yang benar-benar mendefinisikan dirimu, dan yang memperkuat hubunganmu, adalah keaslian dan kerentananmu. Tidak ada yang mencintaimu karena apa yang kamu coba tunjukkan, tetapi karena siapa dirimu yang sebenarnya. Saatnya melepaskan gagasan palsu bahwa kamu harus selalu kuat. Kenapa? Karena sekarang kamu memahami apa yang benar-benar berharga. Hubungan yang tulus, ketenangan batin, dan kesempatan untuk menjalani hidup sebagaimana adanya, tanpa menyembunyikan apapun. Itulah kekuatan yang sebenarnya. 7. Memprioritaskan perawatan diri. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu menyadari sesuatu yang mendasar. Tubuhmu telah berubah, dan itu adalah hal yang wajar. Kamu tidak bisa lagi mengabaikan apa yang tubuhmu coba sampaikan. Namun, yang terpenting adalah ini, merawat diri bukan hanya tentang berolahraga atau menjaga pola makan sehat. Merawat diri adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri yang melampaui aspek fisik. Itu adalah belajar untuk memprioritaskan kesejahteraanmu di atas segalanya. Selama bertahun-tahun, mungkin kamu sering menempatkan dirimu di posisi kedua, bukan? Dalam hidup, keluarga selalu didahulukan, lalu pekerjaan, dan pada akhirnya, kamu sendiri yang tertinggal. Tetapi hari ini, jika ada satu hal yang kamu pahami, itu adalah bahwa waktu tidak berjalan seperti dulu, begitu juga energimu. Dan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga emosional. Jika kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri, jika kamu tidak meluangkan lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri, kamu berisiko kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenanganmu. Renungkan sejenak. Berapa kali kamu mengutamakan kebutuhan orang lain atau kewajiban yang tidak perlu daripada kesejahteraanmu sendiri? Berapa kali kamu lupa bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi harapan orang lain, tetapi juga tentang merasa nyaman dengan dirimu sendiri? Kini saatnya untuk mengubah cara berpikirmu. Waktunya untuk berkata cukup. Merawat diri sendiri bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan yang nyata. Sekarang, saat hari-hari terasa lebih panjang, ini adalah waktu yang ideal untuk menghadiahi diri sendiri dengan waktu untuk dirimu sendiri. Ini bukan hanya tentang mengistirahatkan tubuh,
tetapi juga membebaskan pikiran dan jiwa. Ini adalah kesempatan untuk mulai menolak tekanan eksternal dan, pada saat yang sama, mengatakan ya pada kesejahteraan batinmu. Saatnya membangun ruang dalam hidupmu di mana kebisingan menghilang, di mana tidak ada tuntutan, dan kamu bisa menjadi dirimu sendiri serta bernapas dengan tenang. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah kesejahteraanmu. Dan tahukah kamu? Tidak ada yang bisa menandinginya. Hal-hal kecillah yang benar-benar membuat perbedaan. Kadang-kadang, perawatan terbaik yang bisa kamu berikan kepada diri sendiri sesederhana tenggelam dalam buku yang bagus dengan tenang, menikmati secangkir teh di teras tanpa gangguan, atau berjalan-jalan di taman sambil meluangkan waktu untuk merenungkan semua yang telah kamu alami. Jeda sederhana itu, momen-momen damai itu, adalah hadiah sejati yang bisa kamu berikan kepada dirimu sendiri. Jika kamu tidak merawat dirimu sendiri, siapa yang akan melakukannya? Kini saatnya untuk menempatkan kesehatan fisik, mental, dan emosionalmu di tempat utama. Penting untuk memahami bahwa perawatan diri bukan hanya tentang mencegah penyakit atau ketidaknyamanan, tetapi juga tentang memberi makan jiwamu dan pikiranmu. Meluangkan waktu untuk merenungkan pengalamanmu, untuk beristirahat tanpa rasa bersalah, untuk selaras dengan siapa dirimu dan apa yang telah kamu capai, adalah tindakan cinta terhadap diri sendiri yang tidak boleh kamu tinggalkan. Pada tahap kehidupan ini, perawatan diri menjadi sama pentingnya dengan udara yang kita hirup. Jika kamu tidak melakukannya, kamu berisiko kehilangan diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk menikmati semua yang masih kamu miliki, yang tidaklah sedikit. Jadi, saat ini, tindakan paling berani yang bisa kamu lakukan adalah merawat dirimu secara menyeluruh. Pada akhirnya, jika kamu tidak memprioritaskan dirimu sendiri, siapa yang akan melakukannya? Menghilangkan hubungan yang merugikan. Singkatnya, sudah cukup membiarkan orang-orang negatif merampas kesejahteraanmu. Kini saatnya menghadapi kenyataan. Jika kamu terus menoleransi mereka yang hanya ingin memanfaatkan dan menguras energimu, kamu tidak akan pernah merasakan ketenangan yang sebenarnya kamu layak dapatkan. Tidak ada lagi panggilan telepon yang hanya terjadi saat mereka membutuhkan sesuatu, tidak ada lagi komentar kejam dari anggota keluarga yang belum menyembuhkan luka mereka sendiri, dan tidak ada lagi hubungan yang membuatmu merasa seperti beban. Saatnya menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangimu untuk benar-benar bahagia. Bayangkan setiap hubungan toksik sebagai batu bata kotor dalam rumah yang telah kamu bangun dengan dedikasi selama bertahun-tahun. Apakah kamu benar-benar ingin batu bata itu tetap menjadi bagian dari tempat perlindunganmu? Jangan lakukan itu. Setiap detik yang kamu habiskan untuk orang-orang yang menguras energimu adalah pukulan langsung terhadap harga dirimu dan kesejahteraanmu. Pikirkan baik-baik, kamu tidak pantas merasa dimanfaatkan, diremehkan, atau diabaikan, apalagi harus menanggung hubungan yang menyakitimu. Pesannya jelas dan tegas, waktumu berharga dan ketenanganmu tak ternilai harganya. Jangan terus memikul sesuatu yang tidak lagi masuk akal. Jangan mempertahankan hubungan yang hanya meninggalkan rasa kosong. Ini adalah saatnya untuk melepaskan, untuk mengakhiri tanpa ragu, untuk menutup pintu yang hanya membawa penderitaan, dan membuka jalan bagi mereka yang benar-benar menghargai dan mencintaimu. Jika ada seseorang dalam hidupmu yang selalu menguras energimu, jika setiap percakapan dengan mereka membuatmu merasa tidak nyaman, maka sudah saatnya menjauh. Perubahan memang bisa menyakitkan, tetapi bertahan dalam situasi yang sama jauh lebih menyakitkan. Berhenti berpikir bahwa kamu harus mempertahankan hubungan hanya karena kebiasaan atau takut kesepian. Kesepian bukanlah hukuman, tetapi kesempatan untuk terhubung kembali dengan dirimu sendiri, mengambil kembali kendali atas hidupmu, dan mulai memprioritaskan hal yang paling berharga, dirimu sendiri. Jangan biarkan kesedihan atau rasa bersalah mengendalikanmu. Pada titik ini dalam hidupmu, yang terpenting adalah setia pada dirimu sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang membawa hal positif dan membuatmu merasa damai. Kenyataannya jelas dan sederhana. Jika orang-orang yang beracun itu menghilang besok, apakah kamu akan benar-benar merasa sedih? Jika jawabannya tidak, maka keputusan sudah jelas. Sudah waktunya membebaskan diri dari apapun yang menyakitimu, menuntut hak untuk bahagia, dan fokus pada dirimu sendiri tanpa perlu alasan. Hidupmu begitu berharga sehingga tidak boleh menyia-nyiakannya dalam hubungan yang tidak pantas mendapatkan satu detik pun dari waktumu. Bangunlah dan tetapkan batasan sekarang. Kesejahteraan dan kebahagiaanmu dipertaruhkan, dan hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk membebaskan diri dari apapun yang menahanmu. Kita telah sampai di akhir. Dari lubuk hati,
Aku berharap saran-saran ini bermanfaat bagimu dalam tahap hidupmu saat ini. Aku ingin tahu pendapatmu tentang apa yang kita bagikan dalam video ini. Aku ingin mendengar opinimu. Apakah kamu pernah mengalami atau sedang mengalami salah satu situasi yang kita bahas hari ini? Apakah kamu telah mengambil tindakan untuk mengubahnya? Tinggalkan komentarmu di bawah. Aku akan senang mengetahui pengalamanmu dan mendengar apa yang kamu pikirkan. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.